Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dita Umaradina, Uti Prihastuti, Rizka Ulfaida, Bella Vinta Maulia, dan Khotimatunisa akan menjelaskan materi tentang inovasi pendidikan dengan subbab inovasi tenaga pendidik dan kependidikan. Materi akan dimulai dari materi yang pertama mengenai hakikat dan jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, saya Ukti Prihastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu hakikat pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara fungsional, kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan dan keterampilan. Jika menjelaskan pendidik dikaitkan dengan bidang tugas dan pekerjaan, pendidik adalah profesi atau keahlian tertentu yang melekat pada diri seseorang yang tugasnya adalah mendidik atau memberikan pendidikan. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia atau SDM potensial yang turut berperan dalam mewujudkan mutu pendidikan nasional. Yang kedua yaitu jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992. Dalam PP tersebut terdapat pasal 3 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Dengan demikian, secara umum tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu tenaga pendidik yang terdiri atas pembimbing, pengajar, pendidik, dan pelatih. Tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan juga pustakawan. Tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan luar sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang multiperan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, multiperan guru. Pada lembaga pendidikan formal, guru menjalankan tugas pokok dan fungsi yang bersifat multiperan, yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih atau pembimbing. Istilah pendidik merujuk pada pembinaan pengembangan afeksi peserta didik. Istilah pengajar merujuk pada pembinaan dan pengembangan pengetahuan atau asah otak intelektual, dan istilah pelatih merujuk pada pembinaan dan pengembangan keterampilan peserta didik seperti yang dilakukan oleh guru.
Yang kedua yaitu peran pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Muh-Uzair Usman, secara umum peranan pendidik dalam dunia pendidikan dapat dikelompokkan dalam 4 peranan, yakni pertama, peranan dalam proses belajar mengajar. Pendidik sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, dan evaluator. Kedua, peranan dalam pengadministrasian. Ketiga, peranan secara pribadi. Keempat, peranan secara psikologis. Selanjutnya, menurut Jamara, peranan pendidik itu adalah sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, evaluator, korektor. Pendidik harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Inspirator, pendidik dapat memberikan petunjuk yang baik bagi kemajuan peserta didik. Informator, pendidik dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisator, pendidik mampu mengelola kegiatan pembelajaran. Motivator, pendidik harus mampu mendorong peserta didik agar bergairah atau lebih semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. Inisiator, pendidik harus menjadi pencetus ide kemajuan dalam pendidikan dan pembelajaran. Fasilitator, pendidik menyediakan fasilitas untuk memudahkan proses pembelajaran. Pembimbing, pendidik harus bisa memberikan bimbingan ke arah yang positif. Demonstrator, pendidik harus mampu memberikan pemahaman materi pelajaran kepada peserta didik dengan baik. Pengelola kelas, pendidik harus mampu mengelola kelas dengan dinamis. Mediator, pendidik harus mempunyai manfaat media pendidikan, memanfaatkan media pendidikan dengan benar dan tepat. Supervisor, pendidik harus mampu membantu memperbaiki dan menilai. Evaluator, pendidik harus mampu mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran peserta didik dari awal sampai dengan akhir mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam UU Sisdiknas tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan iptek serta pembangunan bangsa. Sementara peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 menyatakan tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik. Di antaranya adalah kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, meliputi penampilan fisik yang baik, penampilan sikap, penampilan intelektual, penampilan spiritual, dan advertising atau ketahanan diri. Yang kedua, kompetensi pedagogik, meliputi pendidik harus mampu memahami karakteristik anak, mampu menyusun perencanaan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, menganalisis, dan tindak lanjut, dan mampu memotivasi. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yaitu melakukan hubungan yang baik dengan 1. Keluarga, 2. Anak didik dan orang tua, 3. Teman-temannya, 4. Pimpinannya, dan yang terakhir masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, kompetensi profesional. Pendidik harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan mengembangkan wawasan, di antaranya pertama mengikuti diklat, seminar, mengaktifkan MGMP dan KKG, melakukan penelitian tindakan, yang terakhir sekolah lagi atau melanjutkan pendidikan. Baik, di sini saya Rizka Ulfaida akan menjelaskan tentang inovasi ketenagaan kependidikan Indonesia. Yang pertama yaitu sertifikasi pendidik. Sertifikasi pendidik merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
Nah, profesionalisme itu merupakan salah satu tuntunan yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Persyaratan akademik melalui jalur pendidikan formal harus ditempuh oleh para pendidik untuk memperoleh keabsahan sertifikat sebagai persyaratan mutlak yang harus dipenuhi berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Dalam konteks profesionalisme guru, sertifikasi guru memiliki keterkaitan cukup erat hubungannya terhadap peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan pembelajaran. Menurut Ahmad Tafsir, profesionalisme merupakan sesuatu yang cukup penting dalam melaksanakan setiap pekerjaan termasuk dalam mengajar. Syarat sertifikasi guru. Seorang guru harus memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru. Syarat yang pertama yaitu kualifikasi akademik, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga pengalaman mengajar, yang keempat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, yang kelima penilaian dari atasan dan pengawas, yang keenam prestasi akademik, yang ketujuh karya pengembangan profesi, selanjutnya keikutsertaan dalam forum ilmiah dan pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial. Nah, selain itu sertifikasi guru juga memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran secara lebih baik. Sertifikasi ini dilakukan agar tenaga pendidik dapat meningkatkan tingkat kelayakan sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajarannya ke arah yang lebih baik. Inovasi yang kedua yaitu program pendidikan profesi guru. Program ini merupakan program yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, dalam pelaksanaan program pendidikan profesi guru ini memiliki dua tujuan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional itu yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan khususnya yaitu tercantum dalam Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian serta mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Inovasi yang ketiga yaitu diklat penguatan kepala sekolah. Diklat penguatan kepala sekolah diselenggarakan untuk memberikan penguatan kompetensi bagi kepala sekolah dan memantapkan wawasan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan dalam memimpin sekolah. Program ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terencana dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah, bahwa kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah, wajib memiliki 5 dimensi kompetensi,
yaitu dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Oleh sebab itu, secara bertahap dan berkesinambungan, kompetensi kepala sekolah harus ditingkatkan melalui diklat penguatan kepala sekolah. Tujuan dari diklat penguatan kepala sekolah ini untuk menguatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam diklat penguatan kepala sekolah ini terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu manajerial, yang meliputi teknik analisis manajemen, pengembangan RKS-RKAS, pengelolaan kurikulum, pengelolaan keuangan, pengelolaan PTK, pengelolaan peserta didik, dan pengelolaan sarana dan prasarana. Materi yang kedua yaitu kewirausahaan yang meliputi pengantar dan konsep kewirausahaan dan pengembangan kewirausahaan. Materi yang ketiga yaitu supervisi guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu kepemimpinan yang meliputi kepemimpinan pembelajaran dan kepemimpinan perubahan. Materi yang kelima yaitu pengembangan sekolah berdasarkan 8 SNP. Dan yang keenam yaitu melakukan perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan implementasinya. 4. Tunjangan sertifikasi dan profesionalisme guru. Sertifikasi guru merupakan proses untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru yang dimaksud sebagai pengakuan negara atas derajat keprofesionalan guru. Seiring dengan proses sertifikasi inilah, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 yang berbunyi, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pemberian tunjangan profesi ini diharapkan akan mampu mendorong dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam melaksanakan tugas di sekolah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai peserta didiknya. Namun untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi, misalnya jam mengajar yang harus cukup minimal 24 jam dalam seminggu. Selain itu, agar bisa mendapat tunjangan sertifikasi, seorang guru juga harus memiliki sertifikat pendidikan. Cara yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan sertifikasi pendidikan ada beberapa opsi yaitu 1. PPGJ atau Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. PPGJ diperuntukkan bagi orang yang telah berstatus PNS namun belum memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, PPG Prajabatan Bersubsidi. Jalur ini bisa diikuti oleh fresh graduate atau orang yang baru lulus kuliah. Yang ketiga, PPG 3T. Untuk guru yang berada di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Melalui jalur ini, guru yang berada di daerah 3T juga bisa mendapatkan sertifikat pendidik.
Yang kelima yaitu peningkatan kualifikasi. Kualifikasi secara garis besar dipahami dalam dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, kualifikasi sebagai tingkat pendidikan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kewenangan dan legitimasi dalam menjalankan profesinya. Sementara yang kedua memaknai kualifikasi sebagai kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki atau dikuasai seseorang sehingga dapat melakukan pekerjaannya secara berkualitas. Kan tetapi sesungguhnya terdapat benang merah dari kedua sudut pandang tersebut, yakni keharusan adanya kapasitas yang harus dipenuhi untuk menjalani profesi atau pekerjaannya. Kualifikasi pendidikan bersangkut paut dengan jenjang atau strata pendidikan guru seperti D2, D3, D4, atau S1. Selain itu, kualifikasi pendidik juga merujuk pada kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 42 dinyatakan bahwa 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang keahlian mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi terakreditasi. 3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan Undang-Undang Sisdiknas tersebut, dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam bab 4 bagian ke-1 pasal 8 dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Di samping dua undang-undang tersebut yang berbicara tentang kualifikasi guru, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP ditegaskan juga sebagai berikut. 1. PAUD atau TK atau RA. Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang anak usia dini, kependidikan lain atau psikolog. Memiliki sertifikasi profesi guru untuk PAUD. Kedua, SD atau MI. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD atau MI, kependidikan lain, dan psikolog. Memiliki sertifikasi profesi guru untuk SD atau MI.
Ketiga, SMP atau MTS. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Memiliki sertifikasi profesi guru untuk SMP atau MTS. Kemudian yang terakhir SMA atau MA. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan memiliki sertifikasi profesi guru untuk SMA atau MA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.